the clock, carrying the ball forward as there's the cutback here in the box. And the shot finally comes impatiently by Urat Maun, and somehow it... Pelatih Persib Bandung asal Kroasia, Bojan Hodak, kagum dengan penampilan timnas Indonesia pada kualifikasi ketiga saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Menurut Bojan Hodak, hasil tersebut menjadi bukti jika sepak bola Indonesia sudah semakin berkembang dan skuad Garuda bisa bersaing dengan tim top Asia. Mantan pelatih Kuala Lumpur FC ini menuturkan keputusan Sintayong memanggil beberapa pemain berdarah Indonesia merupakan hal yang positif karena performa skuad Garuda semakin meningkat. Meski demikian, Indonesia jangan sampai melupakan pembinaan usia dini. Pasalnya, pemain naturalisasi tersebut suatu saat pasti akan menurun performanya. Sebab skuad Garuda saat ini didominasi pemain naturalisasi, nantinya 5-10 tahun lagi masanya akan habis, sehingga perlu ada regenerasi. Pujian untuk timnas Indonesia dilontarkan gelandang Persib Bandung, Mark Klok. Hasil pertandingan lawan Arab Saudi dan Australia menurut Klok merupakan kemajuan yang bagus bagi tim Garuda. Timnas Indonesia, sambung Mark Klok, memang butuh lawan-lawan tim yang kuat seperti Arab Saudi, Australia, dan Jepang agar bisa menaikkan ranking di FIFA. Saat ini Indonesia berada di posisi 4 klasemen sementara ronde ketiga grup C Piala Dunia dengan 2 poin hasil 2 laga yang telah dijalani. Timnas Indonesia akan lakoni 2 laga tandang beruntun saat bertemu lawan di matchday ketiga dan keempat. Kabar kedua, respon aksi Jay Itzes, striker Belanda banggakan Indonesia. Penyerang timnas Belanda, Cody Gakpo, turut memberikan tanggapannya usai Jay Itzes menjadi kapten skuad Garuda. Ia tampak bangga. Seperti diketahui, Jay Itzes menjadi kapten baru timnas Indonesia dalam 2 laga pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Arab Saudi dan Australia. Jay Itzes kemudian mengunggah potretnya menjadi kapten timnas Indonesia di Instagram dengan caption motivasi pembakar semangat. Unggahan itu ramai dikomentari oleh pemain timnas Indonesia. Menariknya, selain itu ada pula penyerang timnas Belanda, Cody Gakpo. Pemain Liverpool itu memberikan komentar emoticon api di dalam komentar. Ia merupakan kali kedua Cody Gakpo merespon unggahan Jay Itzes. Sebelumnya, ia turut memberikan komentar saat pemain Venezia itu pamer foto promosi dengan bendera timnas Indonesia. Interaksi keduanya ini sontak membuat heboh jagat maya. Para penggemar sepak bola tanah air pun ramai-ramai meminta Cody Gakpo untuk mengajak Jay Itzes bergabung dengan Liverpool. Bang Po, ajak Bang Jay Itzes ke Ipul. Permintaan kocak ini pun langsung dibanjiri oleh komentar-komentar serupa dari penggemar lainnya. Ternyata kedekatan antara Cody Gakpo dan Jay Itzes bukan tanpa alasan. Keduanya diketahui pernah bersama-sama membela tim muda FC Eindhoven. Persahabatan yang terjalin sejak usia dini ini membuat keduanya saling mendukung satu sama lain. Kembali ke penampilan Jay Itzes di lapangan, pemain ini berhasil memimpin lini belakang timnas Indonesia dengan sangat baik. Bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner, ia berhasil meredam serangan-serangan berbahaya dari para pemain Australia. Melihat performa impresif Jay Itzes, bukan tidak mungkin ia akan mendapat tawaran dari klub-klub besar di masa depan. Bergabung dengan Liverpool menjadi impian bagi setiap pemain sepak bola, termasuk Jay Itzes. Jay Itzes juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para supporter yang selalu memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa dukungan para penggemar saat berganti bagi para pemain. Pertandingan Indonesia melawan Australia tidak hanya menyajikan tontonan sepak bola yang menarik, tetapi juga melahirkan cerita persahabatan internasional yang menarik antara Jay Itzes dan Cody Gakpo. Kabar ketiga, gacor saat kembali ke klub. Efek pelatih striker mulai terasa. 2 striker timnas Indonesia, Hoki Caraka dan Ramadan Sananta, memberikan kontribusi gol usai balik ke klubnya masing-masing.
Sebelumnya, Hoki Caraka dan Ramadan Sananta dipanggil Sintayong untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun keduanya tidak bermain. Meski begitu, dua striker muda ini punya kontribusi gol saat pulang ke klubnya masing-masing dalam lanjutan BRI Liga 1. Diketahui, Hoki Caraka berkontribusi dalam gol PSIS Sleman melawan Borneo FC. Ia melepaskan tendangan keras yang gagal diantisipasi kiper dan berujung gol bunuh diri bek lawan. Sedangkan Ramadan Sananta sukses mencetak gol ketika Persis Solo menghajar Madura United dengan skor 4-0. Striker 21 tahun ini mencetak gol apik lewat tendangan kerasnya. Adapun Sananta mengakui ada efek pelatih timnas Indonesia yang baru, Yoon Ki-hoon, atas terciptanya gol perdananya di BRI Liga 1. Kemarin dia sempat menyampaikan pada sebagian kekurangan. Power dia bilang sudah oke, tapi saya banyak belajar dengan pelatih striker yang dari Korea, ucap Sananta. Kehadiran Yoon Ki-hoon ternyata mendapatkan apresiasi dari pemain penyerang Persis Solo itu, menegaskan bahwa mengakui semakin berkembang dengan adanya tambahan pelatih anyar di timnas Indonesia. Adapun Yoon Ki-hoon memang direkrut oleh Sintayong untuk melatih sektor penyerangan agar lebih tajam. Sebab posisi ini menjadi sorotan karena titik lemah untuk skuad Garuda. Kabar keempat, timnas Indonesia harumkan ASEAN. Madampang tetap sombong. Timnas Indonesia menjadi negara satu-satunya yang menjadi perwakilan ASEAN untuk di ajang Piala Dunia, yang telah melawankan dan menahan imbang timnas Arab Saudi dan Australia. Dengan Federasi Sepak Bola Thailand, Manebang mengakui kehebatan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Namun, di balik pujian itu, perempuan bernama asli Nualpan Lasman itu juga menyindir timnas Indonesia yang tak pernah menang atas timnas Thailand di Piala AFF. Di Piala AFF, baik Indonesia maupun negara lain sama-sama menakutkan. Timnas Indonesia tim yang bagus dan terbukti mereka lolos ke babak ketiga Piala Dunia, ucap Madampang. Apa yang dikatakan Madampang memang benar. Timnas Indonesia selalu kalah dari Thailand di final Piala AFF. Sejauh ini, timnas Indonesia dicap sebagai spesialis runner-up sepanjang sejarah main di final Piala AFF. Sudah 6 kali timnas Indonesia finish di posisi kedua. Sebut saja pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Dari 6 final tersebut, diantaranya dijalani timnas Indonesia melawan Thailand. Tentunya timnas Indonesia selalu kalah dari skuad Gajah Perang julukan timnas Thailand di partai puncak final Piala AFF. Peluang timnas Indonesia menang atas Thailand yang bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari tidak bisa dibilang besar. Sebab pelatih timnas Indonesia Sintayong hanya akan menurunkan pemain timnas Indonesia U22 yang diproyeksikan main di SEA Games 2025. Sintayong tidak menurunkan skuad seniornya agar Witan Sulaiman dan kawan-kawan fokus membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di sisi lain, timnas Thailand disinyalir menurunkan para pemain terbaik mereka. Di Piala AFF, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sementara grup A diisi Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Brunei Timur Leste. Paling cepat pertemuan timnas Indonesia dan Thailand tersaji di semifinal Piala AFF. Jika harus bertemu, sanggupkah Sintayong menumbangkan timnas Thailand? Dengan adanya berita disindir ini merupakan berita yang sangat bagus. Dengan adanya ini, timnas Indonesia akan menyalakan api semangat untuk bisa menumbangkan timnas Thailand di ajang Piala AFF dan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa timnas Indonesia mempunyai prestasi yang sangat gemilang yang berkembang pesat hingga saat ini. Dengan adanya itu, timnas Indonesia mempunyai misi untuk membungkam mulut timnas Thailand dan Madampang di Piala AFF tersebut. Sanggupkah Sintayong akan membuat strategi yang sangat tajam untuk menumbangkan timnas tersebut di hadapan para supporternya?